BC Batam ungkap skandal rokok ilegal merek Morena lewat PT Pos Indonesia. Bobolnya sistem logistik negara rokok ilegal merek Morena diselundupkan lewat PT Pos Indonesia. Wajah Batam News, petugas kantor pelayanan utama KPU Bea Cukai BC Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 800.000 batang rokok ilegal bermerek Morena yang dikirim menggunakan mobil box milik PT Pos Indonesia. Penindakan dilakukan saat mobil bernomor polisi B9716BCY hendak diseberangkan ke Tanjung Pinang. Ketua Aliansi Ormas Masyarakat Peduli Kepri, Ismail mengatakan modus yang digunakan pelaku terbilang klasik namun cukup rapi. Rokok-rokok ilegal tersebut dikamuflasekan sebagai barang kiriman berupa pakaian dan sepatu. Informasi yang saya dapatkan paket dicatat atas nama pengirim Ahwi dan ditujukan kepada penerima bernama Putra yang beralamat di Perumahan Kuantan Regency, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Nomor telepon penerima tercatat 0812764441XX, ujarnya. Lebih lanjut, dugaan penyalahgunaan kendaraan resmi ini bukan hanya mencoreng nama baik kantor pos, tetapi juga membuka mata bahwa distribusi logistik di tanah air belum sepenuhnya aman. Barang ilegal yang lolos bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan publik. Ismail mendesak reformasi total atas sistem audit dan kontrol pengiriman barang milik negara. Kepala Bea Cukai Batam, Zaki, menjelaskan bahwa upaya penyelundupan ini merupakan bagian dari temuan yang lebih luas dalam pengawasan terhadap pengiriman barang melalui pos dan jasa titipan. Dalam pengawasan barang kiriman pos atau kargo, Bea Cukai Batam telah melakukan 3 penindakan terhadap pengiriman barang kena cukai ilegal dengan modus pengiriman melalui pos dan jasa titipan. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 10,600 batang hasil tembakau dan 106 gram hasil pengolahan tembakau lainnya, jelas Zaki. Ia menegaskan selain melakukan penindakan, edukasi juga menjadi pilar penting strategi pengawasan yang dijalankan oleh Bea Cukai Batam. Secara aktif kami terus mendorong kesadaran dan kepatuhan melalui kegiatan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Edukasi mencakup ketentuan cukai, legalitas usaha, hingga konsekuensi hukum dari peredaran barang kena cukai ilegal, lanjutnya. Zaki juga memaparkan, dari total 167 penindakan barang kena cukai ilegal yang dilakukan Bea Cukai Batam, tindak lanjut yang dilakukan terdiri dari 144 surat bukti penindakan ditetapkan sebagai barang dikuasai negara, 4 surat bukti penindakan dalam tahap penyidikan, 17 surat bukti penindakan melalui unit review penelitian dengan nilai 2,89 miliar, dan 2 surat bukti penindakan melalui unit review penyidikan dengan nilai 1,82 miliar. Dalam penanganannya, Bea Cukai menerapkan prinsip ultimum remedium. Berdasarkan regulasi terkini, kasus penyidikan dapat dihentikan apabila pelaku membayar sanksi administratif 4 kali nilai cukai yang seharusnya PMK 1650/2023 atau 3 kali nilai cukai untuk tahap penelitian PMK 2370/2022. Capaian kinerja pengawasan barang kena cukai ilegal ini mencerminkan komitmen Bea Cukai Batam dalam melindungi kepentingan negara, mendukung program strategis pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan kementerian lembaga terkait. Pungkas Zaki, Bea Cukai Batam saat ini masih mendalami lebih lanjut dugaan keterlibatan oknum di tubuh PT Pos Indonesia dalam kasus ini. Pihak berwenang akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan ini secara menyeluruh.